Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Widyananda Lipia Usman, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Kabupaten Tabalong dengan golongan 3, Angkatan 2, Kelompok 1, NDH 07 dengan jabatan sebagai Dokter Gigi ahli pertama yang bertugas di Puskesmas Jaro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas agenda 1, yaitu berupa analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tugas pokok dan fungsi dokter gigi ahli pertama di Puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerja Puskesmas Jaro. Sebelum masuk ke analisis isu, kita pahami terlebih dahulu tugas pokok dan fungsi dokter gigi ahli pertama berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2003, di mana dokter gigi ahli pertama ini memiliki 24 tugas pokok dan fungsi meliputi upaya promotif berupa penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, lalu ada preventif, pencegahan penyakit gigi, dan yang ketiga ada kuratif, tindakan perawatan, dan yang terakhir ada administratif dan pencatatan pelaporan dan koordinasi lintas sektor. Analisis isu yang dilakukan melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama, berdasarkan lapangan dan mengumpulkan data dari lapangan terlebih dahulu. Dari 24 tugas pokok dan fungsi dokter gigi ahli pertama ini, saya menarik 5 isu yang terdiri dari yang pertama adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas Jaro berdasarkan tupoksi nomor 1, lalu belum optimalnya pelayanan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Jaro berdasarkan tupoksi nomor 10. Yang ketiga, belum optimalnya penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut di lingkungan Kecamatan Jaro berdasarkan tupoksi nomor 12. Yang keempat, belum optimalnya pembuat pencatatan rekam medik pasien poligigi di Puskesmas Jaro berdasarkan tupoksi nomor 13. Dan yang terakhir, belum optimalnya pelayanan konsultasi dari luar atau keluar di Puskesmas berdasarkan tupoksi nomor 15. Penentuan analisis masalah ini pada instansi kerja ini kita dapat melakukan dengan beberapa metode. Yang pertama itu ada metode AKPL. AKPL sendiri merupakan analisis kinerja pelaksanaan layanan yang merupakan metode analisis isu untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan atau program dijalankan sesuai dengan target, standar, atau kebijakan yang berlaku. Nah, dari analisis AKPL yang saya lakukan ini, didapatkan 3 isu berdasarkan urutan ranking tertinggi. Yang pertama, belum optimalnya penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut di lingkungan Kecamatan Jaro dengan total nilai 14. Lalu yang kedua, belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut rawat jalan di Puskesmas Jaro dengan total nilai 13. Dan yang terakhir, belum optimalnya pembuatan catatan rekam medik pasien poligigi di Puskesmas Jaro dengan total nilai 12. Nah, lalu analisis tersebut kita lanjutkan dengan menentukan prioritas masalah dengan menggunakan metode USG atau disingkatnya urgency, seriousness, dan growth. Nah, ini untuk menilai tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan masalah. Dari hasil penilaian USG ini sendiri, dipilih pun isu prioritas yang paling mendesak untuk ditangani, yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Jaro. Nah, selanjutnya, karena tugas pokok dan fungsi dokter gigi ahli pertama untuk pelayanan ini sangat luas, maka dispesifikan lagi yaitu berupa pelayanan pelaksanaan UKGS secara menyeluruh di wilayah kerja Puskesmas Jaro. Untuk analisis hasil penilaian isu prioritas masalah tadi, kita lakukan lagi analisis penyebab masalah dengan pendekatan sebab akibat atau menggunakan fishbone diagram, yaitu meliputi dari sumber daya manusianya atau men, di mana dalam isu ini jumlah tenaga pendukung seperti perawat gigi ataupun asisten kesehatan giginya tidak mencukupi. Lalu yang kedua ada metode atau cara kerja, di mana jadwal UKG sendiri ini tidak rutin dilakukan di daerah sana. Yang ketiga ada material atau bahan, ini berhubungan dengan penyuluhan. Jadi kurangnya media edukasi terkait dengan penyuluhan. Lalu selain itu
kita melakukan pemeriksaan juga atau screening, di mana peralatannya itu sebenarnya sangat minim atau terbatas, karena kami nggak punya kaca mulut, prop, dan lampu pemeriksaan pun kami menggunakan senter biasa. Lalu environment atau lingkungan ini juga merupakan penyebab masalah tersebut terjadi karena jarak sekolah dari puskesmas yang jauh dan sulit dijangkau. Karena 4 sebab ini mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan UKGS secara menyeluruh di wilayah kerja Puskesmas Jaro, sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi sejak dini dan menyebabkan peningkatan kasus pada kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya, untuk perumusan pemecahan masalah ini dilakukan tadi berdasarkan hasil dari fishbone diagram. Yang pertama, jumlah tenaga pendukung yang tidak mencukupi. Ini bisa kita pecahkan dengan melibatkan perawat umum, bidan, atau tenaga promosi kesehatan dalam memberikan edukasi mendasar. Atau bisa memberikan jadwal pelayanan rawat jalan dan UKGS agar tidak saling mengganggu. Yang kedua tadi, karena jadwal UKGS yang tidak rutin. Nah, ini bisa kita berikan alternatif pemecahan masalah dengan menetapkan jadwal kunjungan atau melibatkan pihak dari sekolah seperti guru UKS. Yang ketiga, kurangnya media edukasi terkait dengan penyuluhan. Ini kita bisa melakukan kolaborasi dengan sekolah, di mana kita minta tolong untuk pihak sekolah, seperti siswa atau guru yang membuat poster tentang kesehatan gigi dan mulut, ataupun seperti cara menyikat gigi yang baik. Lalu, bisa juga kita mengadakan lomba poster kesehatan gigi antar kelas atau sekolah. Nah, yang keempat itu ada peralatan untuk screening yang terbatas. Ini bisa, tadi sebenarnya sudah saya sebutkan, mana kita melakukan pemanfaatan senter atau kaca mulut yang disposable. Nah, lalu yang terakhir ada jarak sekolah dengan puskesmas jauh dan sulit dijangkau. Ini kita bisa melakukan penggabungan kegiatan UKGS dengan program lain agar menjadi lebih efisien, lalu menyusun rute kunjungan ke sekolah yang jauh dengan sistem klaster. Jadi dalam satu hari itu kita bisa satu sekolah yang arahnya sama dan jauh, seperti itu. Baik, dengan analisis isu yang sistematik ini, kita dapat pastikan bahwa intervensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung pencapaian program UKGS secara optimal. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat dan menjadi dasar bagi kita bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerja kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.